Halo teman-teman, salam sejahtera. Semoga teman-teman masih semangat menulis ya. Jangan sampai tidak menulis satu hari pun, karena tidak menulis satu hari akan menjadi malas menulis 2 hari. Tidak menulis 2 hari, maka akan lebih enak lagi jika tidak menulis 3 hari. Jika 3 hari tidak menulis, maka pikiran kita akan kaku. Kalimat-kalimat kita yang keluar tidak akan senatural seperti kita sudah terbiasa menulis. Hanya saja sayangnya kemalasan itu selalu ada. Kemalasan itu seolah bagian dari kehidupan kita. Memang kemalasan adalah bagian dari kehidupan kita. Kemalasan itu harus dilawan oleh siapapun, oleh apapun profesi yang kita jalani ya. Kebayang nggak kalau misalnya seorang dokter malas, ada pasien sedang parah-parahnya di rumah sakit lalu dia malas, ya mati pasiennya mungkin ya gitu. Begitu juga dengan penulis. Jika penulis sudah malas menulis, lalu apa yang akan dia hasilkan? Karya seperti apa yang akan dihasilkan oleh seorang pemalas? Tidak ada ya. Kemalasan itu adalah awal dari sebuah kemunduran, sebuah kehancuran. Malas ya, sehebat apapun dia dalam menulis, kalau malas ya tidak akan menghasilkan karya. Lalu bagaimana cara mengatasi kemalasan tersebut? Saya punya teori, dan mungkin teori ini bisa dilakukan atau dilaksanakan ya, oleh teman-teman. Sebenarnya ketika kita sedang malas, ada sebagian motivator yang menyebutkan begini: jika kita malas, maka kita harus menimbulkan motivasi dalam diri kita, atau kita harus tahu tujuan kita, atau kita harus tahu apa yang ingin kita capai dari apa yang sedang kita kerjakan. Misalnya begini, jika teman-teman seorang penulis, lalu teman-teman terkena penyakit malas, maka teman-teman harus diingat-ingat kembali apa tujuan teman-teman menulis, apa yang ingin teman-teman raih atau capai atau dapat dari menulis tersebut. Sayangnya motivasi seperti itu tidak abadi. Yang namanya motivasi bisa berubah kapan saja. Misalnya ketika awal teman-teman menulis, bisa saja motivasinya karena ingin bermanfaat untuk orang lain ya. Lalu ketika datang malas, maka ketika teman-teman membayangkan kembali atau mengingat kembali motivasi awal tersebut, ternyata motivasi itu sudah tidak ada lagi, sudah berganti dengan motivasi menulis karena ingin terkenal. Maka tetap saja kemalasan itu tidak akan bisa dikalahkan. Jadi menurut saya, kemalasan tidak akan bisa dikalahkan oleh motivasi. Lalu apa yang bisa mengalahkan kemalasan? Kemalasan hanya bisa dilawan dengan kebiasaan. Ingat, kemalasan hanya bisa dilawan oleh kebiasaan. Saya mengambil teori dari Jepang, orang-orang Jepang. Konon orang Jepang itu mempunyai sebuah teori yang bernama Kaizen ya. Teori yang ditanamkan sejak kecil kepada orang-orang Jepang. Jadi teori Kaizen ini seperti ini teman-teman. Ketika datang sebuah kemalasan, atau ketika ingin mencapai sebuah tujuan, atau ketika sedang menjalani sebuah profesi, maka untuk melawan kemalasan, orang-orang Jepang itu melakukan hal yang dimalaskannya itu, hal yang dianggapnya berat itu, selama 1 menit setiap harinya. Jadi misalkan jika kita seorang penulis, maka untuk melawan kemalasan di masa yang akan datang, teman-teman harus menulis minimal 1 menit setiap hari. 60 detik teman-teman bisa berapa kalimat?
Sudah 1 menit berhenti, lalu besoknya menulis lagi selama 1 menit, besoknya menulis lagi selama 1 menit, besoknya menulis lagi 1 menit. Terus begitu, dan lakukan teori itu selama 90 hari. Ketika sudah 90 hari, maka teman-teman akan merasakan hati ini lega, hati ini merasa bahagia karena sudah berhasil menyelesaikan target menulis 1 menit sehari selama 90 hari. Kenapa harus 1 menit? Kenapa tidak 1 jam saja? Karena 1 jam itu waktu yang lama. Jika 1 jam kita menulis setiap hari, untuk orang-orang yang sudah terbiasa menulis mungkin itu hal yang sangat mudah. Tapi untuk orang-orang yang malas, 1 jam itu terasa seperti semalam suntuk. Sangat berat, sangat melelahkan. Apalagi jika ini ya pikirannya belum terisi oleh ilmu dan wawasan yang luas. Mentok dan mentok saja akhirnya tulisan itu. Tapi jika teman-teman melakukannya hanya 1 menit, meskipun hanya menulis beberapa kalimat saja, itu akan ringan. Teman-teman tidak akan merasa membuang waktu, teman-teman tidak akan merasa terbebani karena toh hanya 1 menit. Tapi lakukan itu secara istiqomah selama 90 hari. Silakan rasakan perbedaannya ketika sudah berhasil melakukan proses tersebut ya. Nah, setelah 90 hari kita lolos dalam ujian itu, baru kita tingkatkan dari 1 menit sehari, kita menulis, tingkatkan menjadi misalnya 10 menit sehari. Lakukan selama 90 hari. Lalu jika sudah berhasil, tambahkan lagi waktunya 30 menit sehari. Lakukan selama 90 hari. Terus saja begitu, ditambah. Maka lama-kelamaan teman-teman tidak akan pernah merasa malas. Justru rasa malas itu akan menjauh kepada orang-orang yang sudah biasa melakukannya. Sebenarnya teman-teman, pernah nggak teman-teman merasa malas makan? Pernah kan? Padahal nih, makan itu ya suatu kebutuhan ya. Dan karena teman-teman makan itu suatu kebutuhan, maka mau tidak mau teman-teman harus makan. Meskipun misalnya perut belum lapar, misalnya teman-teman masih kuat, tapi karena makan adalah satu kewajiban, maka teman-teman pasti makan. Apapun itu, yang penting ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Menulis pun begitu. Jika teman-teman sudah merasa butuh oleh menulis, maka jika sehari saja teman-teman tidak menulis, akan ada perasaan kehilangan sesuatu pada hari itu. Saya dulu berlatih menulis itu ketika saya bekerja di sebuah agensi pengiriman naskah. Saya tiap hari membaca naskah-naskah yang masuk. Saya tiap hari membaca atau mengedit naskah-naskah yang masuk, yang lolos. Maka dari itu saya terbiasa sampai sekarang, meskipun saya sekarang sudah tidak terikat dengan perusahaan manapun. Karena saya sudah terbiasa menulis, sudah terbiasa membaca, maka saya terus melakukan itu. Justru jika saya tidak membaca sehari saja, jika saya tidak menulis sehari saja, maka pikiran saya merasa mumet, merasa ada yang kurang hari ini. Kadang saya bingung, hari ini saya kok merasa hampa, merasa ada yang kurang apa ya? Oh, ternyata saya belum menulis. Begitulah rasanya jika menulis sudah menjadi suatu kebutuhan. Teman-teman tidak akan merasa malas. Datang malas pun teman-teman akan sangat mudah untuk mengatasi kemalasan tersebut ya. Jadi ingat, kuncinya hanya satu, yaitu kemalasan hanya bisa dilawan dengan kebiasaan.
dan kebiasaan akan membuat kita menjadi sebuah ahli di bidang tersebut, sebuah pakar. Semakin kita terbiasa membaca, maka wawasan kita akan semakin luas. Semakin kita terbiasa menulis, maka gaya bahasa kita dalam tulisan tersebut akan semakin luas, akan semakin natural, dan tentu saja hidup, sehingga membawa efek di hati pembacanya. Begitu teman-temannya, semoga bermanfaat. Ingat, kemalasan hanya bisa dilawan oleh kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.